Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog ya. Kita akan membahas tentang MotoGP khususnya jelang gelaran seri MotoGP ke-19 di Grand Prix Australia yang akan menggunakan kembali lagi nih sirkuit Phillip Islands di Melbourne untuk melakukan balapan. Namun kali ini di balapan di MotoGP Australia 2025 itu juara dunia 2025-nya yaitu Marc Marquez dapat dipastikan akan absen. Ya, seperti kita ketahui memang pada gelaran Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika, Marc Marquez mengalami crash yang berujung pada cedera yang ketika saat itu setelah didiagnosis sementara itu awalnya tidak diputuskan untuk melakukan operasi teman-teman sekalian. Jadi menggunakan teknik recovery biasa aja. Jadi difiksasi ya. Jadi permasalahannya ada di sini nih, di prosesus korakoidnya dan juga di ligamennya. Nah, pada saat itu diputuskan untuk tidak melakukan operasi, hanya difiksasi aja. Jadi kayak tangannya tidak dicoba untuk ditahan supaya nggak bergerak dan dia tuh berharap ya healing atau penyembuhannya terjadi secara natural sendiri. Namun ternyata setelah sepekan setelah cedera ya akhirnya di awal pekan ini itu ternyata kan dicek lagi ya oleh dokter dan juga oleh rumah sakit, ternyata tidak banyak perkembangan teman-teman sekalian dari cederanya Marc Marquez, yaitu fracture atau retakan di prosesus di base atau dasar dari prosesus coracoidnya dan juga permasalahan cedera di ligamen acromio clavikular. Wah, agak susah di situ acromioclavicular. Itu tuh bentuk ada di daerah sini nih gitu ya. Entah itu tarik ataukah sobek ataukah cedera kayak gimana masih belum ketahuan. Jadi belum jelas banget. Cuman ya artinya cedera di situ. Dan akhirnya teman-teman sekalian, di awal pekan ini itu diputuskan ya untuk melakukan pendekatan yang jauh lebih agresif, yaitu menggunakan pembedahan gitu ya. Jadi ada pembedahan, terus habis itu fiksasinya dari base dari proses coracoidnya itu dilakukan dengan cara dibedah ya, entah sepertinya dikasih apa sehingga retakannya itu dibuat jauh lebih lebih diem fiksasi ya, sementara ligamennya entah diapain ya. Di beberapa pendapat ya, terutama dari para dokter bedah, khususnya bedah ligamen, bedah otot dan segala macam, itu dia melakukan menggunakan antroskopi kalau nggak salah ya. Ya, semacam antroskopi itu pendekatan bedah yang sama seperti kayak misalkan teman-teman sekalian pernah lihat ada beberapa atlet yang permasalahan dengan ACL-nya gitu ya. Dengan ACL. Nah, biasanya di situ tuh teman-teman sekalian di otot-otot ACL-nya. Nah, kayak gitu. Kemungkinan ya itu yang dilakukan oleh Marc Marquez mengenai masalah ligamen acromioclavicularnya. Nah, gini, dan ada satu yang juga cukup menarik nih teman-teman sekalian ya. Setelah kita mengetahui bahwa Marc Marquez itu akhirnya melakukan pendekatan bedah untuk fiksasi dari proses coracoidnya, itu Ducati dan juga Marc Marquez itu memutuskan untuk absen di balapan Australia dan juga di Sepang. Jadi di Australia dan Sepang dapat dipastikan Marc Marquez akan absen dan akan digantikan oleh test ridernya Ducati, yaitu Michele Pirro menggunakan Ducati Desmo CDC GP25 yang merupakan yang sudah dihomologasi memang buat Marc Marquez. Jadi Pirro akan menggunakan motornya Marc Marquez di Australia dan juga di Malaysia gitu loh teman-teman sekalian. Nah, namun selain itu ada beberapa juga pendapat gitu ya. Kayak misalkan setelah kita baca di di tulisan di Marca ya, itu juga cukup menarik ya, di mana ada satu dokter ya namanya Dokter Pedro Luis Ripoll, dari direktur dari klinik Ripoll di Prado ya di Spanyol, itu mengatakan ya, berdasarkan juga dengan pengalaman dia dalam melakukan pendekatan dari bedah ligamen dan segala macam, dia bilang bahwa umumnya ya cedera yang dialami seperti yang kayak Marc Marquez alami, yaitu ligamen acromioclavicular, itu biasanya memang pendekatannya menggunakan teknik antroskopi. Antroskopi itu semacam kayak ya ada sedikit dibolongin terus habis kayak dijahit kayak gitulah. Itu bahasa saya sih ya, cuman bahasa kedokterannya pasti bukan dijahit, itu adalah antroskopi. Jadi ada kayak dimasukin apa gitu terus habis itu dilihat dari luar kayak gitu ya. Jadi pembedahannya kayak gitu.
Jadi ada kayak ya jadi kayak mirip-mirip kayak dijahit gitu. Jadi untuk bisa dibenerin kayak gitu ya, bagian dari ligamen acromioclavicular. Akhirnya saya udah cukup cukup biasa tuh ngomong acromioclavicular ya. Terus habis itu, nah yang juga cukup menarik adalah Dokter Ripoll ini bilang bahwa umumnya ya proses recovery setelah operasi dari cedera ligamen acromioclavicular ini itu umumnya terjadi ya selama 16 pekan. Ya, 16 pekan itu kalau misalkan kita rata-rata satu bulan itu 4 pekan, itu artinya Mark Marquez dengan cedera ligamen acromioclavicular dengan pendekatan dari artroskopi itu umumnya recovery-nya adalah 4 bulan teman-teman sekalian. Dan kalau memang benar-benar 4 bulan dan dipastikan memang Mark Marquez akan absen ya di sisa balapan setelah Mandalika ya itu ya bener ya artinya dari Australia, Malaysia, terus habis itu Portugal dan juga nanti di Valencia. Jadi 4 seri terakhir itu Mark Marquez memiliki potensi untuk benar-benar absen ya. Namun juga Dr. Ripoll juga mengatakan bahwa hal ini tuh hanya sesuatu yang umum terjadi ya proses recovery ini hanya yang selama 16 pekan ini terjadi di permasalahan dari ligamen acromioclavicular dengan proses artroskopi. Namun hasil dari recovery itu akan berbeda-beda bergantung juga dari struktur dari ligamen dari seorang pembalap atau seorang atlet gitu ya, dan ini bisa juga menjadi mempercepat atau memperlambat dia gitu. Nah, namun ya inilah sebuah opini ya dari seorang praktisi, dari seorang profesional dokter terutama yang menangani masalah bedah ligamen ya terutama dan juga acromioclavicular. Jadi kita seakan-akan jadi dapat lah kira-kira ya kapan kira-kira Marc Marquez bisa balik lagi, dan kalau memang misalkan memang butuh 4 bulan ini ya mau nggak mau Marc Marquez harus benar-benar recovery pada saat itu. Mendingan kayak gitulah ya, listen to your body, terus bersiap aja untuk balapan di musim 2026, musim terakhir dari MotoGP 1000 cc gitu. Sebelum nanti 2027 kita akan balap MotoGP dengan regulasi teknis yang baru. Nah, selain dari berita tentang Marc Marquez ini dan juga perkiraan mengenai masa recovery-nya, kita juga ketahui bahwa akhirnya satu puzzle terakhir dari line up MotoGP, line up pembalap MotoGP 2026 akhirnya terbuka. Dan semuanya hadir persis sama seperti tebakan kita semua, di mana pembalap Brazil yang saat ini di tahun 2025 membalap di kelas Moto2 yaitu Diogo Moreira itu akhirnya diinformasikan mendapatkan kontrak pabrikan, teman-teman sekalian. Kontraknya jenisnya kontrak pabrikan dengan Honda Racing Corporation atau HRC, multi tahun, jadi di atas 1 tahun, nggak dikasih tahu 2 tahun apa 3 tahun apa 4 tahun gitu ya, cuman multi tahun. Terus penempatannya untuk tahun pertama adalah di LCR Honda. Ini menarik juga nih. Mereka bilangnya hanya LCR Honda, tidak menyebutkan ada apakah dia Castrol LCR Honda atau Idemitsu LCR Honda. Yang pasti adalah ini akan membuka pertanyaan floor pertanyaan bagi netizen bahwa apakah di tahun depan LCR Honda masih akan disupport oleh Idemitsu ya. Nah, ini karena memang dulu waktu saya pernah mewawancarai dari Idemitsu itu mereka bilang bahwa memang mereka masuk di MotoGP dan bersama LCR Honda itu karena ingin membackup pembalap Asia. Nah, Diogo Moreira bukan pembalap Asia, pastinya dia adalah pembalap Amerika Latin. Apakah ini artinya juga ketika tidak ada pembalap Asia di tim LCR Honda, di satu sisi LCR Honda yaitu di sisi Idemitsu, maka Idemitsu akan turun atau akan mundur gitu ya dari menjadi sponsor utama dari LCR, salah satu sponsor utamanya kita nggak tahu. Yang pastinya kita akan lihat nanti mungkin ya pasca Valencia udah mulai ketahuan kira-kira apakah Idemitsu akan lanjut ataukah berhenti sampai di sini. Nah, teman-teman sekalian juga masih pasti akan bertanya-tanya tentang Veda gitu ya. Saya sedang mencoba untuk membuat resume yang berdasarkan data-data. Namun memang arahnya tetap Veda Ega Pratama akan balap di Moto3 tahun 2026 nanti gitu. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai Veda, update-update-nya seperti apa. Itu aja mungkin
yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.